Hey guys, apa kabar? Nih, video ini mungkin akan sedikit berhubungan dengan teknologi, tapi akan lebih banyak seru-seruannya. Karena gue dapet ini, Lego World Map. Kenapa pilihan gue ini dan bagaimana serunya kita bisa menikmati bikin ini dan gunanya apa sih akhirnya? Kita bahas di video ini. Yuk, kita main Lego. Oke, jadi gue diajak kerjasama sama Lego, tapi sebenarnya ini kerjasama tidak berbayar, cuman barter dengan barangnya. Gue dikasih budget untuk pilih Lego apa aja yang gue mau dengan budget tertentu. Gue karena memang suka Lego, apapun gue lakuin demi Lego. Jadi satu hal yang lucunya adalah bagaimana memilihnya. Di saat gue memilih banyak pilihan Lego untuk anak-anak lah, yang misalnya Friends atau macam-macam, banyak banget Mario gitu-gitu, itu bisa gue pilih. Tadinya gue mau pilih antara Optimus Prime lawan ini. Kenapa ini jatuhnya pilihan gue? Karena ini adalah tujuan gue untuk mendidik kita. Mendidik anak-anak gue, di mana ini adalah world map, kita belajar geografi, satu. Kedua, kita akan merencanakan kemana aja kita pernah pergi dan akan pergi. Semoga ini bisa dilaksanakan dengan adanya Lego World Map ini. So, gue sebenarnya udah ngelakuin sekitar 70-80% untuk demi mempercepat video ini. Jadi, pada dasarnya, begitu kita buka Lego, tradisi gue dan anak-anak, ya, tradisi lah ya disebutnya ya. Tradisi gue dan anak-anak adalah cari nomor yang ada di Lego itu, dan dimasukkan ke aplikasinya yang namanya Lego Builder. Tujuannya satu, kalau misalnya buku petunjuk ini hilang atau rusak. Jadi kita punya record, kita punya apa, dan bisa lihat petunjuknya dari situ. Kedua, untuk main berdua, biar kita nggak berebut bukunya yang cuma satu bisa lihat buku, satu bisa lihat aplikasi. Jadi aplikasi yang namanya Lego Builder itu bisa di-download di iOS, itu kita pakai, dan itu semacam menunjukkan koleksi kita udah punya Lego apa aja. Itu berguna. Berhubungan dengan teknologi yang menarik dari Lego World Map ini adalah dalam buku petunjuknya diajakin kita untuk bikin Lego ini sambil denger podcastnya. Ada QR code-nya, jadi dia akan cerita interview dengan 2 atau 3 orang gitu yang sudah keliling dunia. Jadi ada satu orang yang sudah lebih dari 100 negara yang dia visit, dari 200-an negara yang ada di dunia ini. Dia udah visit 100 negara dalam 20-an tahun hidupnya. Wow. Terus dia tujuannya untuk mengunjungi semua negara yang ada di dunia. My God, I wish I'm younger. Kadang-kadang gue ngerasa kayak gitu, gue udah 39 sekarang. Aduh, gue bisa kemana lagi nih? Soalnya setahu gue sekarang baru ke 20-an negara lah, masih jauh gitu. Gue udah ke 20-an negara, 50-an kota. Sebelumnya gue catat itu semua di Google Maps. Jadi gue bikin cities I've visited in the world. Jadi gue semacam bikin checkmark, oh gue udah kesini, gue yang belum kemana, gue pengen kemana-mana lagi. Tapi dengan adanya anak, that adventure changes. Petualangan itu berubah, pengennya ngelakuin itu sama anak. Nah, anak-anak gue belum dapat kesempatan sebanyak gue untuk keliling dunia. Dan ini tujuannya ini. Map ini diadakan untuk nanti pas kita selesai bikin, kita akan, oh kita mau kesini ya, kita planning kesini ya. Jadi pin-pinnya itu serasa hidup, serasa seru deh. Semoga. Yuk, kita lihat apa yang ada dalam boxnya. Jadi boxnya menarik. Titik-titik kecil itu, ini adalah semacam sebuah kumpulan dari Lego-Lego kecil satu one by one ini yang tipis-tipis, di mana yang negaranya dunianya menggunakan ini yang warna putih, yang ada keluarnya lagi, ada blocksnya lagi, di mana ini masih bisa ditempelin atasnya lagi. Jadi untuk pin-pin tadi. Sedangkan yang lainnya yang warna-warni untuk warna laut, bayangan atau macam-macam kedalaman laut segala, dia menggunakan yang flat atasnya, yang artinya dia akan tidak bisa ditempelin lagi. Jadi untuk menunjukkan warnanya saja. Nah terus warna-warna ini semacam kalau kita mewarnai ya. Jadi kayak ada 1, 2, 3, 4 itu color code-nya gunakan seperti itu, dan kita buat guide-nya dulu seperti ini. Guide-nya menunjukkan nomor 1, 2, 3 warna-warnanya berbeda. Karena misalnya hasil printan bukunya ini nggak sesuai atau mata kita nggak sesuai. Jadi intinya adalah pokoknya sesuaikan dengan warna-warna ini gitu. Jadi biar gampang saat kita melakukannya. Dan petanya sendiri terdiri dari 5x8 box seperti ini. Jadi ada kotak seperti ini, 40 pieces yang ditempelin satu-satu ya, dan akan memenuhi seluruhnya, dan itu ada guidance-nya. Nah, dalam mengkombinasikan gambarnya sendiri, kita bisa bikin mau di tengah apa? Apakah benua Amerika, apakah benua Eropa, itu bisa ditukar semuanya. Kalau kita mau bikin Indonesia as the center of the world, bisa juga kita bikin seperti itu. Tinggal digeser aja, dipindah-pindahin. Dan juga warna lautnya itu bisa sesuai mau kita. Misalnya kita sudah selesai dengan petanya, peta dunianya, nanti warna lautnya tuh bisa diubah-ubah nantinya. Tapi gue coba pertama dengan yang dasar dulu. Oke, kita coba
gue mau kasih lihat yang gue lakuin. Ini adalah penampakan dari 35 dari 40 yang udah jadi. Ini gue bikinnya gue nggak tahu berapa jam karena gue bikinnya cuman kayak 2 apa 3 sehari. Udah berapa hari ini gue lakuin. Jadi gue emang nggak lama-lama ngabisin waktunya karena ada anak-anak lah untuk diajak main, ada kerjaan juga segala macam. Jadi gue cicil. Cuma untuk kepentingan video ini udah gue selesaiin lah 35 ini. Dan gue mau bikin 5 lagi. Sesimpel ini. Misalnya kita buka halaman yang sesuai dengan yang bagian ke-36-nya itu. This is it, I think. This is it. So, gambar-gambar yang ada di sini, di dalam petunjuknya itu menunjukkan warna dengan nomornya sendiri. Jadi ada dalam guidance-nya kita sesuaikan di sebelah kiri. Apa yang ada gambar di sini adalah daratan dan penggunungan, itu warnanya putih dan biru tua, nomor 2. Sedangkan sisanya laut dari 3 sampai 10. Kenapa warnanya 10 itu? Mungkin menunjukkan perbedaan kedalamannya atau cuacanya mungkin. I don't know. But it's actually very nice. Jadi karena semuanya ini rasanya warna-warninya nggak bosen, cuma laut tuh biru doang. Oke? Nah, sekarang kita mulai. Caranya bisa macam-macam. Ada yang gue ngelakuinnya sama kakak ipar gue kemarin, atau enggak sama anak gue. Ada yang ngelakuinnya per baris. Baris pertama, baris kedua dilakuin dengan warna yang masing-masing berbeda-beda, atau per warna. Gue lebih pilih per warna. It's more satisfying that way. Preference orang beda-beda. Kita mulai dengan warna 6 yang di pojok ini dulu. Ini banyak banget nih, berapa sih? 4, 8, 12, 16 kali 16. Berapa tuh? 16 kali 16 berapa? Tam, cepetan. Berapa? Oke. Nah, ini kira-kira yang gue lakuin sekarang gini. 256, Mas. 256. Bagus. Cepat Google-nya. Kalkulatornya cepat. Kalau salah pasang itu biasanya ada tombolnya lagi untuk congkelannya. Cuman kadang-kadang pakai kuku it still works. Still easy. Oke. Yes, yang pertama jadi. Oke. Jadi kita bisa sambungin langsung, tapi menurut gue kita bisa sambungin nanti aja kalau semuanya udah. Jadi ini harusnya jatuh di sini. Oke. Kita lanjut ke 2, 3, 4 dan yang terakhir nanti 5. Kita cepetin aja ya. Oke, gue udah beli kopi, udah jalanin sekitar 4 ya. Ini ada yang ke 36, 37, 38, 39, dan yang terakhir kita bikin yang ke-40. Jadi ini ada yang terakhir, nanti kita sambungin semuanya. Mulai dari mana? Kita mulai dari 7 dulu yuk. Ini nggak ngasal ya, ini ada petunjuknya. Kemarin yang bilang, yuk lu cepet banget ngasal ya? Enggak sih, sebenarnya karena memang udah biasa aja dan harus ngelakuinnya 2 tangan dan per warna, karena gue nyamannya per warna. Oke, 8 udah, 9 sisanya masih banyak sekali. Jadi kayaknya digunakan untuk yang motif lautnya benar-benar berbeda ya. Karena ini sudah ke board ke-40, sisanya masih banyak banget. Nomor 9 ini. Dan nomor 10 pun demikian. Dan selesai. Mari kita bereskan dulu, singkirkan sedikit, nanti kita sambungkan. Oke, paling atas sesuai dengan instruksi, paling atas, bawahnya sudah sambungkan. Lanjut lagi bawahnya, lanjut lagi bawahnya, bawahnya lagi. And now the moment of truth. Yes, nyambung. Australia, New Zealand sudah ada di sini. Semuanya sudah selesai dan sekarang kita mau menyambungkan semuanya dan akhirnya ini harus dibikin frame. Framingnya biar dipajangnya lebih enak. Lego juga menyediakan itu, kita buka box dalamnya lagi.
Oke, kosong sudah. Oke, ternyata lebihnya banyak ya. Oke, kita lanjut lagi berikutnya yang menggunakan seperti ini. Tempelkan di setiap ujungnya. Pinggirnya sini ya. Gue belum tahu kegunaannya untuk apa, tapi kayaknya ada hubungannya dengan frame-nya. Udah jadi, ini adalah 5x8 kotak hitam tadi, udah ditempelin semuanya sesuai dengan guide-nya. Tapi ada satu off. Menurut gue guide-nya harus sedikit diubah, diupdate, terutama Indonesia. Kenapa? Karena nih ya, ini Indonesia nih, udah minim banget. Kalimantan begini, Sulawesi begini. Setidaknya Jawa gue mau perpanjang. Oke? Jawa nggak cuma 2 lah, kita panjangin dikit ya nggak sih? Kita geser dikit. Jadi kita tambah lagi 3. Jadi sebenarnya ini bisa lo edit sesuai mau lo. Kalau misalnya merasa ada satu daerah yang kurang besar, jadi deh tuh Jawa 3 titik. Jadi contohnya yang bisa kita lakukan selain nanti digantung atau dipajang dengan peta ini, lo bisa ngubah lagi. Kalau mau ngubah lagi ya, gue sih males, lautnya dengan motif-motif kesukaan lo, karena sisanya ini banyak sekali ya, terutama yang warna yang nomor 10 sama nomor 9 sama nomor 1 tuh masih ada beberapa. Lo mau tambahin, misalnya ada pulau baru ditemukan di sini kayak habis gempa, I don't know, who knows. Nah, terus itu bisa sesuai dengan kreativitas. Tapi gue selesai, yang mau gue lakukan adalah semoga ini terpenuhi oleh daerah-daerah yang udah gue kunjungi. Karena ini titik-titiknya terlalu besar untuk suatu daerah, jadi gue nggak bisa per kota, gue mainnya per negara aja. Contoh, gue sama anak-anak gue, udah lihat ada di vlog gue waktu itu, pernah ke Australia. Oke, anak-anak mungkin waktu itu saat itu masih kecil, gue tambahin. Misalnya biar seru warnanya yang karena masih banyak ini kita pink dengan tambahannya ada satu yang bikin lebih semacam 3D lebih tinggi lagi ya. Kelihatan ya. Oke, kita tambahin sini. Kita udah pernah ke Australia. Tada! Itu contohnya. Ini mungkin kita bisa color coding yang warna pink ini yang sudah pernah, atau nanti yang baru mau berangkat misalnya kita bisa dengan warna lain. Terserah. Misalnya suatu saat gue pengen ke Afrika. Afrika bagian mana? Mesir. Daerah sini nanti kita kasih titiknya juga. Atau misalnya kita mau ke, yang nggak ada sayangnya, Kutub Utara, nggak ada. Jadi kita nggak perlu ke Kutub Utara. Terus ada New Zealand sebelah sini yang pulaunya kecil-kecil banget. Ini Madagaskar masih kelihatan. Terus kita masih bisa melihat ya Amerika. Ada Amerika, Kanada. Nih benuanya pokoknya benua secara benua lengkap, tapi mungkin secara negara-negara pulau-pulau kecil mungkin agak sulit kalau misalnya kita ke daerah Amerika Tengah sini. Atau misalnya kita ngomongin, anak gue tuh pernah ke Filipina, jadi ada vlognya ke Manila. Agak daerah sini mungkin kita titiknya yang mana agak susah kita tentukan karena titiknya gede-gede. Cuman you get the idea lah. You get the idea that these are the world map and the countries that probably my family would visit someday, mudah-mudahan. Gitu. Dan ternyata gede banget, asli gede banget. Coba ya, setelah kita bikin frame-nya tadi, ini juga berat ya, kita bikin frame-nya tadi dan udah ada tempat buat naruhnya. Tuh, segini-gini pak, dibanding gue pak. Lihat dah, gede banget. Taruh di mana ya? Jadi itu yang bisa kita lakukan dengan sebuah Lego World Map ini. Gimana menurut kalian? Menarik kan untuk pajangan, untuk edukasi. Kayaknya ini bukan untuk yang dimain-mainin dibongkar pasang. Gue males banget. Jadi udah jadikan seperti ini, akan gue pajang di mana nanti belum tahu. Mungkin akan memenuhi tembok belakang ini, who knows. Dan kalau lo suka, gue kasih link pembeliannya di bawah di deskripsi. Pakai link itu akan ngebantu gue kalau lo suka video ini juga. Terus, tell me. Kalian ada ide apa yang bisa gue lakuin dengan map ini selain tadi menandakan akan kemana aja? Right? Sampai ketemu di video berikutnya. Bye now. Be nice. Kayaknya Wakanda di sebelah mana ya?